Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Adi Hadiansyah, Delia Lailatul Aini, Pujianti Nurizatul, dan Anindita. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi energi dalam ekosistem dan siklus geokimia. Puji, bisa share screen atau ada kendala? Nggak bisa nih. Sebentar. Mohon bantuannya teman-teman yang bisa share screen karena mungkin mungkin harus Pak, mohon maaf ini untuk share screen-nya harus dari host atau bagaimana Pak? Bisa coba saya coba filenya Ya, kirim ke saya. Ada di grup Sokri udah dikirim. Bentar ya. Bisa, Ri? Diunduh dulu filenya bentar. Oke, siap. Oh iya, ini sudah ya. Ya, di sini kami akan menjelaskan mengenai energi dalam ekosistem dan siklus geokimia. Yang mana materi ini terdiri dari, silakan next slide, Puji. Terus, ya, yang mana dalam materi ini akan menjelaskan mengenai yang pertama hukum termodinamika 1 dan 2, lalu konsep produktivitas, lalu materi yang ketiga adalah rantai makanan, jaringan makanan, dan tingkat tropik, lalu yang keempat adalah tipe-tipe dan pola-pola daur biogeokimia, dan yang terakhir adalah pengkajian kuantitatif daur biokimia. Next slide, silakan. Yang materi yang pertama ini merupakan hukum termodinamika 1 dan 2 yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mengenai hukum termodinamika ini sebenarnya ini dijelaskan dalam pelajaran atau ilmu fisika ya, yang mana ini diadopsi menjadi di ekologi ini. Secara sederhananya ini hukum termodinamika ini termasuk dalam hukum energi yang dapat dirumuskan ini sebagai capacity untuk melakukan kerja. Lalu dalam ekosistem ini energi sinar matahari sebagai sumber energi yang menopang peristiwa sirkulasi atmosfer dan siklus air dalam ekosistem. Lalu langsung saja ke hukum termodinamika 1. Hukum termodinamika 1 ini sendiri menyatakan bahwa
energi dapat diubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hukum ini dikenal juga sebagai hukum kekekalan energi, bahwa energi ini tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan hanya mengalami transformasi. Ini sebagai contohnya seperti cahaya. Cahaya ini merupakan energi dan energi cahaya ini dapat diubah menjadi energi panas. Lalu energi panas ini juga dapat dirubah menjadi energi lainnya seperti kerja atau energi makanan, seperti yang terjadi pada proses fotosintesis. Cahaya ini diubah oleh tumbuhan menjadi makanan ya. Hukum pertama atau termodinamika 1 ini secara konservasi energi secara singkat ya, hukum tersebut menyatakan bahwa energi ini tadi yang sudah saya katakan tidak dapat dimusnahkan. Jadi kita dapat digarisbawahi bahwa hukum ini merupakan hukum yang mana energi ini hanya dapat berubah ke bentuk lain dan tidak bisa musnah. Itu secara singkat mengenai hukum termodinamika 1. Lalu yang kedua adalah hukum termodinamika 2. Berbeda dengan hukum termodinamika 1, yang mana hukum termodinamika ini terkait dengan entropi. Untuk entropi sendiri nanti akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya hukum ini menyatakan bahwa setiap proses perubahan bentuk energi selalu tidak efisien. Setiap perubahan bentuk energi, maka energi baru yang terbentuk konsentrasinya selalu lebih kecil daripada konsentrasi energi sebelumnya. Organisme hidup, ekosistem, dan seluruh biosfer ini memiliki sifat-sifat termodinamika yang khas, yaitu mampu menjaga keteraturan yang tinggi atau kondisi yang mempunyai entropi rendah. Tadi sempat disinggung bahwa entropi ini merupakan ukuran ketidakteraturan suatu sistem atau jumlah energi yang tidak dapat dimanfaatkan dalam suatu sistem. Entropi yang rendah ini dapat dicapai oleh suatu sistem dengan cara memanfaatkannya yang efisien. Misalnya, energi makanan akan diubah oleh metabolisme makhluk hidup, katakanlah seperti hewan, menjadi energi dengan kegunaan yang rendah. Misalnya, untuk beberapa hewan, mungkin panas tubuh ini tidak dapat dimanfaatkan, akan tetapi panas tubuh yang akan keluar dari ekosistem tubuh mereka menjadi limbah dan pencemar. Secara sederhananya bahwa energi ini pada hukum termodinamika 2 ini tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Itu mungkin secara sederhananya mengenai hukum termodinamika. Untuk lebih rincinya sebenarnya hukum termodinamika ini berkaitan dengan ilmu fisika ya. Namun secara sederhananya dengan melibatkan ekologi lingkungan ini seperti yang saya barusan jelaskan. Next slide silakan. Lalu materi yang kedua adalah konsep produktivitas yang akan dijelaskan oleh Pujianti ya, silakan. Untuk yang selanjutnya konsep produktivitas. Dari si konsep produktivitas ini dibedakan menjadi dua, yaitu produktivitas primer atau primer kotor atau bruto dan produktivitas primer bersih neto. Nah, dari produktivitas primer adalah kecepatan menyimpan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dan kemosintesis. Jadi antara fotosintesis dan kemosintesis itu beda. Kalau kan fotosintesis dari menyerap sinar matahari, nah terbentuk kayak oksigen. Kalau kemosintesis proses pembuatannya dari zat organik yang dilakukan oleh bakteri. Nah, untuk produktivitas primer kotor, kecepatan total fotosintesis yang mencakup pula
bahan organik yang habis dipakai dalam respirasi selama waktu pengukuran. Istilah lain produktivitas kotor adalah fotosintesis total atau asimilasi total. Nah, untuk mengukur produktivitas ini bisa dilakukan dengan metode botol bening dan gelap. Nah, jadi metode ini disesuaikan dengan lingkungan air. Produktivitas diukur berdasarkan keseimbangan oksigen dan sebagai akibat dari fotosintesis. Jadi diukurnya kayak seberapa oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis tersebut. Nah, yang kedua, produktivitas primer. Primer bersih adalah kecepatan menyimpan bahan organik dalam jaringan sebagai kelebihan bahan dari respirasi pada tumbuhan sebagai waktu pengukuran. Sebagai produktivitas primer bersih ini merupakan produktivitas kasar dikurangi dengan energi yang digunakan untuk respirasi. Jadi kalau untuk yang bersih ini si energi kasarnya itu dikurangi yang respirasi. Jadi istilah lainnya fotosintesis nyata. Nah, kalau ini diukurnya melalui kecepatan penyimpan energi potensial pada tingkat trofi, konsumen, dan pengurai. Nah, terus ada efisiensi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Nah, efisiensi produksi itu dapat didefinisikan adalah energi yang tersimpan dalam biomasa dibagi energi yang digunakan oleh pertumbuhan. Misalnya ketika ulat makan daun, tidak semua energi dikonsumsi untuk pertumbuhan tetapi dibuang dalam bentuk feses dan kemudian dimanfaatkan oleh di tree forest dan sebagainya. Slide selanjutnya. Nah, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas antara lain iklim, sifat tanah, air, topografi, letak geografis, dan elevasi. Jadi pada intinya yang berpengaruh tuh lingkungan sekitar untuk produktivitas primer kotor maupun bersih. Nah, contoh lainnya adalah pada tanaman budidaya yang hanya tumbuh pada musim tertentu kecuali tanaman tebu yang tumbuh sepanjang tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, materi selanjutnya adalah rantai makanan, jaringan makanan, dan tingkat tropik yang akan dijelaskan oleh Delia. Padanya saya persilahkan. Oke, slide selanjutnya, please. Halo, oke. Nah, yang pertama rantai makanan. Rantai makanan ini adalah rangkaian dari proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, secara sederhananya, rantai makanan ini dapat dilihat dari runtutan produsen, konsumen, dan pengurai. Contohnya di sini ada rumput. Nah, rumput ini dimakan oleh belalang, nanti belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Nanti ketika ular mati, akan diuraikan oleh jamur. Nah, nanti hasil dari penguraian itu akan dimanfaatkan lagi oleh rumput atau tumbuhan untuk sebagai sebagai pupuk organik gitu untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, jadi rantai makanan ini hanya kayak sekeliling dari A ke B, B ke C, C ke D gitu seperti itu secara sederhananya. Selanjutnya, yang kedua ini adalah jaringan makanan. Nah, jaringan makanan ini lebih kompleks daripada rantai makanan karena jaringan makanan ini menghubungkan banyak dari rantai makanan yang saling tumpang tindih dalam satu ekosistem. Nah, jadi jika digambarkan, jaringan makanan ini bentuknya akan seperti jaringan laba-laba. Jadi tidak hanya satu circle saja. Jadi saling berhubungan satu sama lain antar organisme. Nah, jadi contohnya di sini adalah padi dan pohon. Jadi padi dan pohon ini tidak hanya dimakan oleh ulat atau belalang saja, tapi dimakan oleh tikus. Nah, terus biasanya kan tikus langsung dimakan
oleh ular, tapi tidak hanya oleh ular, tapi akan dimakan langsung oleh burung pemangsa. Nah, jadi kalau rantai makanan itu kan hanya dari A ke B, B ke C. Nah, kalau jaringan makanan tuh enggak, jadi jaringan makanan itu A ke B, bisa langsung ke D atau D nanti langsung ke F gitu kan. Jadi enggak dalam satu circle tuh langsung A, B, C, D gitu, enggak seperti itu. Nah, selanjutnya tingkatan tropik. Tingkatan tropik ini tingkatan tropik adalah tiap tingkatan pada rantai makanan dalam satu ekosistem. Nah, di sini ada perannya sebagai produsen, konsumen, dan nanti ada pengurai ya. Tapi pengurai ini tidak termasuk dalam tingkatan tropik. Nah, untuk tingkatan tropik pertama itu ada pepohonan, ada rumput. Nah, itu tuh berperan sebagai produsen. Untuk tingkatan tropik kedua, di situ ada hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan gitu. Jadi dia berperan sebagai konsumen pertama atau konsumen primer. Selanjutnya ada tingkatan tropik ketiga, ini berperan sebagai konsumen kedua. Ini tuh karnivora atau juga bisa pemakan segalanya. Selanjutnya tingkatan tropik keempat, tingkatan tropik terakhir ini sebagai konsumen puncak. Jadi dari kumpulan tingkatan tropik 1, 2, 3, 4 ini membentuk piramida ekologi. Sekian dari saya. Dikembalikan ke moderator. Ya, itu merupakan materi rantai makanan, jaring makanan, serta tingkat tropik. Lalu materi selanjutnya adalah tipe-tipe dan pola-pola daur biokimia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Oke, bicara mengenai daur biokimia ini perlu diketahui bahwa biokimia ini merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tidak hidup. Ini terdapat daur ulang materi yang melibatkan makhluk hidup dan batuan geofisik sehingga disebut daur biokimia. Fungsi dari daur biokimia ini sendiri sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi ini tetap terjaga ya. Terus macam-macam daur biokimia ini terdapat, yang pertama daur air, daur karbon dan oksigen, yang ketiga adalah daur nitrogen, keempat adalah daur belerang atau sulfur, dan yang kelima adalah daur fosfor. Next. Yuk, slide selanjutnya, Puji. Next, Puji. Oh, nge-lag ya? Nah, ya ini teman-teman mohon maaf kayaknya font yang ada di PowerPoint tidak terbaca, namun dari sebelumnya. Namun dari yang pojok kiri atas ini merupakan daur air ya. Nanti kami akan memperbaiki ya supaya fontnya dapat terbaca. Yang pertama adalah daur air ya, ini bisa dilihat di pojok kiri atas. Ini daur air ini mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, karena di semester belakang sudah dibahas di mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Yang mana ini daur air hanya sekedar mengulas dengan adanya penguapan atau evaporasi dari air permukaan, katakanlah laut, danau, dan sungai. Terus penguapan dari tumbuhan atau transpirasi dan
evapotranspirasi ya. Lalu butir-butir air ini menguap dan kemudian terkondensasi menjadi awan. Lalu awan ini bisa langsung saja terjadi presipitasi yang disebut daur pendek. Terus apabila ada awan yang tidak terjadi presipitasi lalu terjadi pergerakan awan oleh angin atau adveksi ini ke daratan, lalu awan ini terjadi presipitasi di daratan, maka disebut daur panjang ya. Air ini kemudian turun ke daratan yang mana mempengaruhi persebaran air yang akan dimanfaatkan juga oleh tumbuhan serta hewan. Lalu air ini kemudian terserap menjadi air tanah. Air tanah ini kemudian selain diserap oleh beberapa tumbuhan yang ada di daratan, juga mengalir ke laut lagi ya, sehingga ini terjadi daur air. Ya, sesederhananya mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya adalah di daerah daur air ini terdapat daur karbon dan oksigen, yang mana kita ketahui bahwa karbon dioksida dan oksigen ini sangat berkaitan erat dengan tumbuhan yang kita pelajari di ekologi lingkungan ini. Terjadinya daur karbon ini mula-mula mungkin adanya karbon dioksida yang dihasilkan oleh jasad mati, lalu hewan, dan kita sebagai manusia, lalu pemakaian energi seperti dari industri dan alat transportasi, yang mana energi ini dihasilkan dari bahan bakar fosil yang tadi dihasilkan dari jasad mati. Yang kemudian tadi dari jasad mati, kemudian pemakaian energi manusia dan hewan ini menghasilkan karbon dioksida, yang mana karbon dioksida ini terlepas ke atmosfer ya. Lalu karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan untuk dijadikan sebagai proses fotosintesis. Fotosintesis ini kemudian selain menghasilkan zat makanan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan ini, menghasilkan juga oksigen. Untuk fungsi oksigen sendiri mungkin kita semua sudah mengetahui dan merasakan untuk kita bernapas dan juga untuk keseimbangan dari proses fotosintesis. Selanjutnya adalah daur nitrogen. Bicara tentang daur nitrogen ini, sebentar. Nitrogen ini terdapat ya senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Nitrogen ini berfungsi sebagai nutrisi untuk tanaman serta hewan agar menjadi lebih subur ya, dan tentunya terdapat kandungan-kandungan lain yang dapat menunjang pertumbuhannya. Untuk daur nitrogen ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan fiksasi nitrogen, yang mana fiksasi nitrogen ini unsur gas ditetapkan oleh bakteri prokariota ini sebagai proses metabolisme mengubah senyawa organik yang digunakan seperti amonia. Lalu mikroorganisme ini ditemukan di tanah air sebagai simbiotik tanaman. Lalu di proses fiksasi nitrogen ini terdapat penularan ke hewan, yaitu mengikuti aturan rantai makanan. Nitrogen di tumbuhan ini, di dalam tumbuhan ini dipindahkan ke hewan herbivora, lalu kemudian dipindahkan ke hewan karnivora karena karnivora ini memakan hewan herbivora ya. Lalu ini menyebar ke berbagai tautan piramida makanan. Lalu nitrogen yang berlebihan ini dikeluarkan dari tubuh mereka melalui urin yang kaya akan amonia sehingga kembali lagi ke tanah untuk melanjutkan siklus. Lalu terdapat dekomposisi di nitrifikasi. Lalu amonia yang tadi dari urin itu ke tanah
Lalu ada tindakan yaitu nitrifikasi yang memecah amonia dan mengoksidasi amonia ini menjadi nitrit dan nitrat. Lalu dekomposisi denitrifikasi, yang mana senyawa terakhir ini berfungsi pada gilirannya sebagai makanan untuk jenis prokariota untuk metabolisme denitrifikasi, yaitu memecah molekul nitrit dan nitrat untuk memperoleh energi untuk melepas nitrogen ke dalam gas ke atmosfer sehingga siklus dapat memulai kembali. Itu secara sederhananya dalam proses daur nitrogen ya. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya akan share makalahnya. Lalu daur fosfor. Mohon maaf, yang selanjutnya adalah daur sulfur ya. Ini gambarnya yang di bawah daur nitrogen. Untuk daur sulfur sendiri ini terdapat beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama adalah siklus daur sulfur ini diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi yang masih aktif. Bisa juga karena adanya industri batubara atau digunakan sebagai bahan bakar berupa gas SO2. Lalu yang kedua adalah zat sulfur atau belerang secara alami akan naik ke atmosfer dengan membentuk awan sehingga terbentuklah hidrolisis air atau H2SO4 yang mengakibatkan terjadinya kondensasi. Peristiwa ini dikenal sebagai hujan awan karena kondensasi mampu menurunkan hujan. Perlu diketahui bahwa hujan di sini bersifat hujan asam ya, karena di sini mengandung zat sulfur atau belerang. Lalu proses yang ketiga adalah setelah hujan awan turun ini akan kembali ke tanah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Sulfur yang berupa bentuk anorganik SO4 ini di alam atau di tanah ini akan berpindah ke tumbuhan. Proses ini disebut dengan penyerapan sulfat yang menggunakan akar dari tumbuhan tersebut. Lalu proses yang kelima ini pada umumnya sulfur akan direduksi oleh bakteri kemudian menjadi senyawa sulfida. Dan yang terakhir adalah dalam proses daur sulfur ini dibantu oleh unsur organisme yang lain, tujuannya adalah untuk menguraikan senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Untuk senyawa dan unsur-unsurnya sendiri ini terdapat SO4 atau bakteri belerang ya. Lalu H2S atau bakteri anaerob serta bakteri aerob. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya akan share makalahnya. Ini manfaat daur sulfur sendiri ini seperti membantu pembentukan butir hijau daun sehingga daun menjadi lebih hijau, lalu meningkatkan kandungan protein dan vitamin tanaman, menambah jumlah anakan produksi pada tanaman padi, lalu berperan dalam proses pembentukan zat bulat, lalu memperbaiki warna, aroma, serta struktur kelenturan tanaman tembakau, dan yang terakhir mungkin ini memiliki manfaat memperbaiki aroma, pengurai penyusutan dan pertumbuhan menyimpang, serta pembesaran umbi-umbian dan bawang merah. Dan yang terakhir adalah daur fosfor. Daur fosfor ini merupakan fosfor ini merupakan elemen penting dalam kehidupannya karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk adenosin trifosfat sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Fosfor ini terdapat di alam dalam bentuk ion fosfat. Lalu ion fosfat ini terdapat dalam bebatuan. Adanya peristiwa seperti erosi, pelapukan, dan atau pengangkatan ini menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai sehingga sungai, laut, dan daratan ya, sehingga membentuk sedimen. Adanya pergerakan dasar bumi ini menyebabkan sedimen yang mengandung fosfat ini muncul ke permukaan. Lalu di darat ini fosfat diambil oleh tumbuhan yang terlarut di dalam tanah. Lalu herbivora ini
lalu terdapat herbivora ini mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakannya. Lalu karnivora sendiri mendapatkan fosfat yang diperoleh dari herbivora yang dimakan oleh karnivora tadi. Sehingga seluruh hewan dapat memperoleh fosfat yang terjadi dari tadi adanya rantai makanan. Seluruh hewan yang mengeluarkan fosfat ini melalui urin dan feses. Lalu tadi urin dan feses yang mengandung fosfat ini diuraikan oleh bakteri dan jamur sehingga bahan-bahan organik di dalam tanah dilepaskan fosfor yang kemudian diambil kembali oleh tumbuhan. Jadi secara singkat tadi fosfat yang diperoleh dari feses dan urin ini diuraikan oleh bakteri. Ada yang langsung ke tumbuhan lagi dan ada juga yang bersedimentasi di bawah permukaan bumi. Itu secara mungkin sederhananya daur biokimia. Lalu materi selanjutnya adalah pengkajian kuantitatif daur biokimia yang akan dijelaskan oleh Anindita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian kuantitatif daur biokimia. Dalam pengkajian kuantitatif ini terdapat yang namanya kecepatan pergerakan elemen, di mana kecepatan pergerakan elemen dari satu komponen ke komponen yang lain itu sangatlah penting. Penting di sini dikarenakan kecepatan pergerakan elemen ini penting untuk mengetahui dan juga menentukan mengenai struktur dan juga fungsi ekosistem daripada jumlah elemen yang ada dalam ekosistem itu sendiri. Selanjutnya, untuk memahami peran elemen ini, kita juga perlu mengetahui mengenai kecepatan peredaran materi dalam ekspresi kuantitatif. Selain itu, ada juga yang namanya konsep daur ulang atau peredaran. Jadi, konsep daur ulang atau peredaran ini sangat penting untuk memahami, mempelajari, serta membandingkan kecepatan pertukaran elemen di dalam berbagai komponen ekosistem. Daur ulang itu sendiri merupakan sebuah perbandingan antara bahan-bahan yang mengalir dan bahan-bahan yang terkandung dalam ekosistem itu sendiri. Selanjutnya, next pun, nah sudah. Terdapat contoh soal di sini. Jika 1000 unit senyawa terdapat di dalam komponen dan 10 unit senyawa keluar atau masuk setiap jamnya, maka laju daur ulangnya ialah cara menghitungnya cukup mudah, yaitu dengan cara menghitung unit senyawa yang keluar atau masuk dibagikan dengan unit senyawa yang ada di dalam komponennya. Jika kita lihat dalam soal ini, berarti laju daur ulangnya ialah 10 unit senyawa dibagi 1000 unit senyawa. Maka hasil yang didapat ialah 0,01 per jam. Atau jika kita konversi ke dalam persen, maka akan menjadi 1% per jamnya. Untuk waktu daur ulangnya, maka pembagiannya menjadi terbalik. Jadi, unit senyawa yang ada di dalam komponen dibagi dengan unit senyawa yang keluar atau masuk. Maka, untuk menghitung waktu daur ulangnya, pada soal ini dilakukan dengan cara 1000 dibagi 10, yang hasilnya akan didapat 1000 jam. Umumnya sirkulasi air dan unsur-unsur di danau kecil atau dangkal hanya membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Sedangkan di danau yang besar, waktu yang dibutuhkan itu bisa sampai berbulan-bulan. Selanjutnya, next pun, nah udah. Ya, bisa kita lihat ya? Ya udah di situ. Contohnya ada kita jelaskan salah satu aja, dan salah satunya ada di Danau Bluff yang luasnya itu sekitar 0,40 km persegi dengan kedalamannya 7,0 dan waktu daur ulangnya di sini untuk air 5,4
dan waktu untuk daur ulang sedimentasinya 34 dengan rasio antara unit senyawa yang mengalir dan total di dalam air ialah 6,4. Di sini juga kalian di sampingnya ada gambar ya yang bisa kalian lihat mengenai pendaur ulangannya ya. Next untuk penjelasannya. Nah, jadi di dalam gambar tersebut itu ada yang namanya peredaran unsur tidak kontinu dan tidak linear, di mana unsur-unsur tersebut tuh tidak berkelanjutan dan juga tidak satu garis gitu. Yang kedua ada 2 gudang fosfor di dalam gambar tersebut, yaitu ada sedimen dan juga detritus. Yang selanjutnya ialah ada 3 komponen paling aktif, yaitu air, spartinal rumput rawa, dan organisme. Selanjutnya ada juga yang dinamakan pemakan detritus, di mana 2 koefisien variabelnya yaitu D dan juga C. Yang selanjutnya ialah koefisien ini mengikuti siklus musim dalam hal pelepasan fosfornya yang dijelaskan tadi mengenai siklus fosfor oleh Adi. Selanjutnya, pada musim panas, fosfor diserap oleh akar rumput terumputan dari dalam zona anaerob atau zona jenuh. Yang selanjutnya ialah angka di dalam kotak menunjukkan cadangan tetap atau standing stock yang satuannya ialah Mg P per M kuadrat. Yang selanjutnya sekaligus yang terakhir ialah angka yang ada pada panah itu menunjukkan aliran dalam yang satuannya itu Mg P per M kubik per harinya. Angka yang ada dalam kurung menunjukkan variabel transfer rata-rata. Sekian mungkin penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tutur kata maupun penyampaian kesesuaian materi dari kami. Cukup sekian, dan sesi selanjutnya mungkin akan ada sesi diskusi. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin tidak mengerti. Saya izin bertanya. Silahkan, saudara siapa? Dimas. Dimas dari kelompok air tawar 2. Kelompok 2. Kelompok air tawar. Nah, oh iya. Tadi Mas tadi menjelaskan bahwa dalam siklus siklus belerang gitu ya. Bisa ulangi siklus apa? Siklus belerang. Apakah ya, belerang. Siklus belerang ini dengan siklus oksigen? Minimal kan dalam siklus belerang ini ada yang namanya SO2 gitu ya. SO2 itu kan kalau nggak salah itu senyawa yang beracun gitu. Terus bagaimana itu sih, apakah ada dampaknya gitu bagi makhluk hidup? Oh, jadi yang ditanyakan ini SO2 ini dampak dari SO2 bagi makhluk hidup? Ya gitu ya. Ya seperti itulah. Oke. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Siapa? Adisa. Ya, mau bertanya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Sapira dari kelompok 7, kelompok 7 ekologi air tawar. Izin bertanya kepada kelompok 1, kan tadi dijelaskan terkait tentang termodinamika proses perubahan
sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, kalau misalnya terkait tentang adanya sebuah lentera fotosintesis, jadi yang lebih canggih dan modern, menggunakan bantuan cahaya buatan dalam proses fotosintesis musiman. Nah, apakah itu juga disebut sebagai perpindahan unsur energi ekosistem termodinamika? Jadi kan itu kan nggak menggunakan cahaya matahari langsung. Terima kasih. Adisa, bisa diulang tadi? Kan tadi menjelaskan termodinamika, misalnya ada cahaya buatan dalam proses fotosintesis, terus gimana? Nah ya, kan itu nggak menggunakan cahaya matahari langsung. Apa itu juga bisa disebut sebagai perpindahan unsur termodinamika? Gitu. Terima kasih. Apakah itu termasuk? Oke. Ada lagi? Saya Bung Adi. Silahkan Mas Ya. Apri. Sebelumnya izin bertanya ya, mohon maaf apabila berisik ya atau kurang jelas. Saya izin bertanya, nama saya Afri Wahyudi dari kelompok 3. Izin bertanya mengenai macam-macam daur biokimia, yang daur belerang atau sulfur. Nah, daur belerang atau sulfur ini kan berasal dari ini ya, Gunung Merapi yang meletus atau dari industri yang batu bara. Nah, apakah suatu saat kan karena apa sih yang belerang atau sulfur ini kan suatu saat pasti akan habis ya? Apakah nantinya tidak ada siklus atau daur yang sulfur ini suatu saat nanti atau tetap masih ada gitu? Apakah kurang jelas, Bung Adi? Bentar. Daur. Jadi secara singkat pertanyaan Apri ini, apakah daur sulfur ini akan terus ada? Seperti itu atau bagaimana? Ya betul, Oh, iya. betul. Karena sulfur itu kan berasal dari sumber daya alam gitu, Oh iya. yang tidak bisa diperbarui. Oke. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan. Ini mau dijawab terlebih dahulu ya. Atau Riri, silahkan. Terima kasih Adi. Nah, tadi sudah apa yang dikemukakan oleh Anin di sirkulasi air dan unsur-unsur yang berada di dalam perairan seperti danau gitu mengalami sirkulasi 1 minggu atau bahkan dalam waktu berminggu-minggu. Tapi kalau danaunya besar misalnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, berarti kalau begitu dapat disimpulkan dong bahwa misalnya air yang misalkan hari ini itu adalah air yang seminggu lalu atau 2 minggu lalu berada di sana dan kemudian kembali lagi ke sana gitu, atau bagaimana penjelasannya? Jelas, Adi? Oke. Oke, terima kasih. Oke, sudah ada, sebentar, ada 4 pertanyaan.
Di sini kita akan mencoba untuk menjawabnya satu persatu ya, agar tidak terlalu numpuk. Saya di sini akan menjawab dari pertanyaan Apri. Secara sederhana, secara singkat, pertanyaannya seperti ini: apakah akan ada siklus belerang lagi apabila belerang habis? Kita ketahui bahwa belerang ini merupakan sumber daya alam. Perlu kita garis bawahi sendiri bahwa belerang ini sendiri dihasilkan dari aktivitas gunung berapi ya secara umumnya. Jadi selama ada gunung api ini, bahwa belerang ini akan selalu ada. Di mana belerang ini ada, bahwa akan mengalami suatu siklus atau perputaran. Kita ketahui sendiri bahwa perputaran di sini selain mengubah zat atau senyawa ini menjadi senyawa lain yang kemudian akan dimanfaatkan, seperti ini belerang. Belerang ini mempunyai tadi manfaat seperti katakanlah untuk pembentukan butir hijau dan agar daun lebih hijau serta meningkatkan kandungan protein dan vitamin pada tanaman. Terus sulfur ini akan berubah kan tadi menjadi sulfat ya kalau tidak salah, yang mana ini akan diserap oleh tadi makhluk hidup dari tumbuhan ke hewan, herbivora ke karnivora, lalu ke karnivora ini akan mengeluarkan tadi senyawa seperti unsur urin atau katakanlah dari feses ya, yang mana dari ini terdapat tadi senyawa-senyawa dari sulfur. Lalu sulfur ini akan diubah kembali ke dalam tanah. Jadi proses ini akan terus berputar apabila jadi bisa dikatakan secara kasarnya menurut pandangan saya, siklus ini akan terus terjadi selama gunung api masih ada serta ketersediaan sulfat ini berkaitan dengan gunung berapi ya. Jadilah katakanlah menurut saya mah akan selalu ada ya, seperti itu. Bagaimana Apri? Mungkin terlalu berbelit-belit. Oh, berarti jika gunung berapinya tidak ada, berarti daur belerang itu akan tidak ada juga iya, gitu ya? Akan terpengaruh, tapi kan secara proses geologi ini di bumi ini kan katakanlah mana mungkinlah gunung berapi ini tidak ada, otomatis kalau itu tidak ada mungkin akan mempengaruhi tatanan ekosistem yang mungkin secara kasarnya akan terjadi kiamat. Ya seperti itu, Pri. Oke, siap Bung Adi atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi. Takutnya saya salah. Terutama teman-teman kelompok, ada yang ingin menambahkan? Ya, sepertinya tidak ada. Lalu pertanyaan, ada yang ingin menjawab pertanyaan lagi? Silakan kelompok saya. Kelompok 1, silakan. Coba menjawab pertanyaan Dimas. Silakan Deli. Boleh dibacakan lagi pertanyaannya? Gimana? Pertanyaannya. Pertanyaan yang mana? Mau jawab pertanyaan yang Dimas. Oh iya, silakan untuk pertanyaannya sebentar. Ini Dimas sendiri menanyakan di dalam siklus belerang ya terdapat senyawa SO2. Lalu pertanyaannya bagaimana dampak ini bagi makhluk hidup? Apakah ini mempunyai dampak negatif atau bagaimana? Silahkan.
Nah, jadi SO2 ini adalah sulfur dioksida. Nah, sulfur dioksida ini jika bereaksi dengan senyawa kimia lain itu dapat membentuk partikel sulfat yang jika terhirup itu dapat terakumulasi di paru-paru. Nah, dan itu akan menyebabkan kesulitan pernapasan. Nah, jadi akan menyebabkan penyakit pernapasan. Nah, jadi dapat menyebabkan iritasi gitu pada pernapasan. Jadi seperti misalkan menjadi selaput lendir di hidung, di tenggorokan, dan saluran udara di paru-paru gitu. Jadi efek untuk manusia di kesehatan itu dapat menjadi efek yang buruk gitu, apalagi jika yang menderita asma gitu. Jadi mungkin penyakitnya akan semakin memburuk. Itu mungkin dampak negatif dari sulfur dioksida. Ya, itu. Silahkan siapa? Fadilah. Oh, Dimas. Kan Silakan. bagian terpenting dari dari siklus belerang ini kan, dari sulfur ini kan SO2 ya, sulfur dioksida. Nah, kalau tidak salah kan SO2 ini bukan hanya dihasilkan oleh Gunung Merapi, tapi kan dihasilkan oleh burning fosil gitu ya. Nah, dengan kata lain, apakah pencemaran ini tidak dapat dihindari oleh manusia gitu ya? Mengingat tadi dampaknya kan seiring dengan kembangnya teknologi gitu ya, burning fosil di mana-mana gitu. Tapi dampak atau pencemaran ini tidak dapat dihindari oleh manusia, bukan begitu ya? Seperti itu mungkin ya. Ya, izin masuk Dimas, mungkin seiring dengan penggunaan energi ya yang dihasilkan dari tadi mungkin akan meninggalkan bekas atau dampak negatif ya yang lebih besar. Namun apabila tidak ingin seperti itu, mungkin bisa memulai dengan menggunakan bioenergi yang mana energi ramah lingkungan seperti itu. Dimas, ada tambahan? Cukup, terima kasih. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan di luar kelompok atau dalam kelompok, silakan. Ya, sepertinya tidak ada. Coba ulangi Silakan. pertanyaannya, Bung Adi. Maaf. Oh iya, ini yang punya Dimas itu kan terdapat di siklus belerang, terdapat senyawa SO2. Lalu pertanyaannya bagaimana ini dampaknya bagi makhluk hidup? Secara singkatnya seperti itu. Izin bertanya ya? Izin menjawab atau pendapat itu. Silahkan. Ya, menurut sumber yang saya baca ya di Pusat Krisis Kemenkes.go.id ya, bahwasanya dampak SO2 ini tadi ya memicu penurunan temperatur karena memiliki sifat yang bisa menghalangi matahari sehingga menurunkan jumlah energi matahari. Oleh sebab itu, saat terjadi peristiwa gunung api meletus, kita merasakan langit terlihat lebih mendung dan cuaca menjadi lebih dingin. Nah, mungkin dampak untuk manusia yang tadi ya mungkin cuacanya lebih dingin, jadi harus memakai jaket yang lebih tebal gitu, atau sehingga akan berdampak pada kesehatan manusia. Tuh. Bila kurang jelas, maaf. Oke, terima kasih Bung Apri. Ada yang ingin menambahkan lagi atau sudah cukup? Ya, mungkin sudah cukup ya. Lalu ke pertanyaan gimana? Izin menambahkan sedikit boleh? Iya, sangat boleh. Silahkan Arin. Iya, jadi kalau SO2 itu kan itu selain buat manusia juga bahaya untuk pernafasan, juga kalau sama tumbuhan gitu bisa bikin layu kan. Nah,
mau ngasih ini aja, pernah baca gitu. Kalau di gunung itu kan kalau hujan biasanya gas itu tuh berat gitu. Jadi jangan turun ke kawahnya karena semakin turun pas hujan itu bakalan berat dan nggak baik gitu buat pernafasan kita aja mungkin. Karena gasnya berat, jadi jangan semakin turun ke kawahnya kayak gitu. Itu aja mungkin. Adik, makasih. Oke, terima kasih Arin atas tambahannya. Ada lagi? Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Adisa Syafira, yang mana pertanyaannya ini, sebentar. Di dalam hukum termodinamika ini mungkin terdapat perpindahan unsur termodinamika ya, atau perpindahan energi. Terus dicontohkan seperti apabila dalam proses fotosintesis menggunakan cahaya buatan. Apakah itu termasuk perpindahan unsur termodinamika? Kira-kira pertanyaan seperti itu ya, Adis? Betul. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab dari konsep termodinamika sendiri, yaitu hukum termodinamika 1, yang mana hukum ini menyatakan energi ini dapat diubah bentuknya dari bentuk satu ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi menurut saya ini cahaya buatan ini sendiri bukan berarti menciptakan sebuah energi, namun perpindahan energi, yang mana perpindahan energi ini apabila kita diruntutkan terdapat cahaya buatan ini, otomatis misalkan menggunakan energi listrik. Energi listrik ini dihasilkan dari apa? Misalkan dari dari pembangkit listrik tenaga uap, yang mana ini membutuhkan uap. Uap sendiri dihasilkan dari batu bara, katakanlah batu bara. Proses terbentuknya batu bara sendiri melibatkan tentunya unsur matahari, yang mana unsur matahari ini merupakan dari basic energi ya di dalam hukum kekekalan atau hukum termodinamika. Jadi secara runtut ini bisa dikatakan perpindahan energi sampai dengan pembuatan cahaya buatan ya, dalam perkembangan teknologi di dalam dunia tumbuhannya, atau agro ya, dalam itu ya agroteknologi ya, menggunakan cahaya buatan untuk terjadinya proses fotosintesis. Ya, jadi secara runtutnya itu merupakan termasuk perpindahan unsur termodinamika ya. Namun itu terdiri dari beberapa tahapan. Itu menurut saya sendiri atas apa yang ada dalam hukum atau konsep termodinamika 1. Itu kira-kira sih. Bagaimana Adis atau tanggapan yang lain? Apabila ada yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Adis? Baik, sudah cukup untuk dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan dari Riri. Bisa diulang Ri pertanyaannya? Ini kata Anindita tadi kurang Baik, tadi kan sesuai dengan apa yang dikemukakan Anin ya. Riri? Ya. Cek, ada suaranya? Iya, ada. Ada. Ya, sesuai dengan apa yang dikemukakan Anin tadi pada saat presentasi, bahwa sirkulasi air dan unsur-unsur di dalam perairan itu mengalami periode seminggu jikalau itu dalam lingkup yang kecil.
Sedangkan kalau lingkupnya besar atau perairannya besar, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Berarti dapat disimpulkan dong bahwa misalkan air yang berada di danau sekarang, danau kecil misalnya, atau unsur-unsur yang ada di dalamnya itu adalah unsur-unsur yang berada yang ada di danau tersebut seminggu atau 2 minggu yang lalu gitu. Atau bagaimana penjelasan dari kalimat tersebut? Ya, silahkan Ibu Anindita untuk menjelaskan dari tadi maksud dari pemaparan yang tadi disampaikan. Bismillah ya, mencoba sedikit demi sedikit menjelaskan sepemahaman saya. Kalau saya sih setuju ya dengan kesimpulan dari Riri, kalau air yang ada sekarang itu di danau itu merupakan hasil dari siklus daur air yang sebelumnya dijelaskan oleh Adi di beberapa hari sebelumnya. Kayak misalkan analoginya gini, kalau kita dapat gaji, kan itu tuh si uangnya itu merupakan hasil kerja keras kita dari sebulan kita bekerja. Jadi si uang itu tuh kayak dari hari beberapa hari sebelumnya baru kita dapatkan, seperti air yang ada di danau juga. Jadi si airnya itu baru sampai karena si siklusnya itu membutuhkan waktu gitu. Jadi waktunya itu butuh waktu berhari-hari. Gitu mungkin, apa kurang jelas? Silakan Ri, bagaimana atau mungkin yang lain? Ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya berarti tetap ya, Rin. Gimana? Berarti unsur-unsur yang ada di dalamnya termasuk air dan mineral-mineral lain bersifat tetap ya gitu. Kalau sepemahaman saya insya Allah iya. Nggak tahu sepemahaman orang lain, mungkin ada yang lebih paham. Ya, Delia, mungkin pertanyaan tadi bisa di-share screen mungkin. Ini kata Patio, silahkan di-share screen pertanyaannya. Bisa tidak? Ya, boleh, silahkan Amel. Silahkan Mel, mau bertanya apa? Ya, izin bertanya, saya dari kelompok 2. Izin bertanya, kan tadi ada disebutkan ada konsep produktivitas. Nah, di situ dijelaskan bahwa konsep produktivitas itu contohnya dalam fotosintesis atau disebut juga asimilasi. Nah, konsep produktivitas ini apakah ada di makhluk hidup yang lain gitu, tidak hanya pada tumbuhan gitu. Jika ada mungkin bisa dijelaskan tidak gitu. Mohon maaf Mel, barusan saya keluar room, bisa dijelaskan kembali pertanyaannya. Jadi kan tadi ada dijelaskan bahwa ada konsep produktivitas. Nah,
salah satu contohnya konsep produktivitas terjadi pada fotosintesis atau disebut juga asimilasi. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep produktivitas itu selain di tumbuhan ada di makhluk hidup lainnya juga seperti hewan atau manusia tidak? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan gitu. Oke, jadi secara intinya apakah konsep produktivitas ini terdapat di hewan atau manusia gitu? Ya, Oke. Silahkan Delia, bisa share screen pertanyaannya tidak? Oke, silahkan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Amelia. Ya, Puji, silahkan. Ini suaranya kurang besar. Suaranya Nah, terdengar. mantap, silahkan. Nah, kan tadi menanyakan apakah terjadi juga pada makhluk hidup lain. Nah, terjadi kan tadi ada fotosintesis dan komensintesis. Nah, komensintesis itu terjadinya dari tumbuhan, bukan tumbuhan, tapi dari bakteri. Nah, contohnya bakteri atau makhluk hidup. Nah, contohnya misalnya ketika ulat makan daun, tidak semua energi yang dikonsumsi untuk tumbuhan, tetapi sebagian dibuang dalam feses dan kemudian dimanfaatkan oleh detrivorous dan sebagiannya terbakar oleh respirasi. Nah, jadi si ulat juga kayak melakukan produktivitas primer juga. Nah, tapi masuknya ke produktivitas primer bersih. Sekian mungkin, maaf kalau berbelit-belit. Ya, itu merupakan jawaban dari Puji. Bagaimana, Amel? untuk manusia konsep produktivitasnya tidak ada atau bagaimana? Karena kita kan ini merupakan membahas mengenai ekologi ya. Secara konsep dasar ekologi sendiri ini merupakan yang mempelajari katakanlah khusus untuk tumbuhan dan hewan ya. Jadi untuk manusia sendiri ini tidak termasuk ya. Karena mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Tio di pertemuan awal bahwa manusia ini tidak termasuk dalam konsep ekologi lingkungan. Serta kita perlu kilas balik ke belakang mengenai tingkat tropik ya, yang mana tingkat tropik ini terdapat produsen. Produsen ini berarti menghasilkan produksi ya. Jadi ini berkaitan dengan tumbuhan tadi. Dan tadi mungkin ada tambahan dari Puji ya. Mungkin tadi ada apa namanya? Pengurai ya kalau tidak salah. Ya, seperti itu, Amel. Bagaimana, Amel? Iya, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Mohon maaf Pak, sampai pukul berapa Pak? Sampai jam 10 kurang ya. Karena jam 10 udah kelas yang A. Oke, berarti sekitar 7 menit lagi. Silakan apabila ada yang ingin bertanya lagi. Jadi izin bertanya. Silakan. Siapa ini? Rahma. Rahma, silakan. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya maaf ya izin off cam. Nah, di sini saya dari kelompok 4 izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin mengenai hukum termodinamika sama siklus biokimia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, ada nggak sih pengaruh dari hukum termodinamika dengan siklus biokimia? Kalau ada, bagaimana gitu pengaruh hukum termodinamika dengan siklus biokimia? Seperti itu. Oke, di sini saya akan langsung menjawab ya pertanyaan dari Rahma. Hubungan antara hukum termodinamika dengan siklus atau daur biogeokimia. Tadi kita ketahui bahwa termodinamika ini merupakan perubahan energi ya dari panas ke bentuk energi lain. Kita ketahui bahwa di daur-daur biokimia ini terdapat banyak perubahan energi. Katakanlah satu, kita ambil contoh siklus air. Terjadinya siklus air ini karena adanya perubahan energi panas, yang mana energi panas ini menghasilkan tadi itu penguapan ya, atau evaporasi, transpirasi atau evapotranspirasi, yang mana ini akan menghasilkan uap dari panas matahari tadi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa perpindahan energi ini dari panas ke bentuk energi lain ini merupakan dari hukum termodinamika 1, yang mana hukum termodinamika kekekalan energi, yang mana perpindahan energi ke bentuk lain ya, atau ke bentuk energi lain. Jadi tadi sesudah adanya energi panas dari matahari terpancar menghasilkan sebuah uap air, lalu berkondensasi menjadi awan, lalu awan itu mengandung banyak air ya, yang kemudian akan terjadi presipitasi, baik itu di samudra ataupun di daratan, yang menjadi daur siklus panjang ataupun pendek. Jadi secara lebih singkat itu hubungan dari hukum termodinamika dengan siklus daur biogeokimia. Kira-kira seperti itu, Rahma. Rahma, cek bagaimana? Oke, berarti ada ya gitu pengaruhnya. Iya, tentunya sangat ada, dan tentunya kalau tidak ada ini sulit akan terjadi daur biogeokimia, karena tidak terlepas dari tadi hukum termodinamika, baik itu termodinamika 1 ataupun 2. Ya, bagaimana, ada yang ingin menambahkan lagi? Ada kira-kira sudah ya mungkin ya, Rahma? Ya, di sini tersisa 3 menit lagi. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Sepertinya cukup ya, karena waktu ini sudah tinggal tersisa 2 menit lagi. Saya tutup. Terima kasih atas
Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik dari tutur kata ataupun penyampaian serta penguasaan materi ya dari kami. Mohon sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Pak Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya yang telah memaparkan materinya. Nah, saya lihat tadi di notulensi ada sekitar 6 pertanyaan ya sampai yang terakhir. Tapi masih ada 3 kelompok yang memang belum bertanya. Nah, 3 kelompok tersebut boleh silahkan nanti mengajukan pertanyaannya di WA Group saja. Nanti bisa dijawab via voice note atau diketik juga boleh oleh kelompok 1 di WA Group. Gitu ya. Jadi biar nanti seluruh kelompok kebagian bertanya. Nanti notulensinya boleh dikirimkan langsung di WA Group setelah 10 kelompok atau 9 kelompok tersebut bertanya. Gitu ya. Kelompok 1 paham? Nah, nanti rekaman videonya dari pertemuan kali ini silahkan diupload di akun YouTube masing-masing anggota kelompok dari kelompok 1. Nanti minta ke hostnya ya, si rekamannya. Nah, terkait rangkuman materinya akan saya simpulkan nanti di WA Group setelah semua kelompok bertanya. Itu aja ya, biar cepat ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Silakan di screenshot dan dimasukkan ke WA Group. Dan mengingatkan juga untuk materi dapat diunduh di Google Classroom ya. Silakan dicek. Silakan Iri. Baik, slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.